pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai kawan-kawan SDN 7 Gantung dan pendengar setia saluran podcast kami. Selamat datang kembali dalam sesi mingguan dari Ekstrakurikuler Podcast bersama saya Izati dan rekan saya Cintara sebagai host di podcast SDN 7 Gantung Belitung Timur edisi Alumni Session. Edisi kali ini tuh paling ditunggu-tunggu banget nih Kak Iza, karena kita bakal mengundang salah satu alumni sekolah kita dalam sesi sharing session ini. Wah, menarik banget ya Kak Kintara. Mengingat banyak banget nih request yang masuk untuk ngadain lagi sesi sharing session dengan alumni. Betul sekali Kak. Oke kawan-kawan semua, langsung aja yuk kita undang narasumber kali ini. Boleh kasih tahu nih Kak Iza, alumni yang akan membersami kita pada hari ini tuh siapa sih? Boleh dong. Namun, sebelum aku memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, aku mau share dulu nih beberapa fakta tentang kakak-kakak alumni kita ini. Mereka adalah salah satu lulusan SDN 7 Gantung yang diberi penghargaan atas kedisiplinan mereka semasa sekolah di SDN ini. Jadi, buat teman-teman semua boleh banget nih pantengin obrolan kita supaya tahu gimana cara jadi siswa yang disiplin. Juga kita itu bakal ngebahas pengalaman para kakak-kakak alumni terkait pengelolaan peserta didik di SDN 7 Gantung secara objektif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan peserta didik itu kan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di jenjang sekolah dasar. Nah, pengelolaan yang baik akan memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan efektif, serta membantu dalam pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pengelolaan peserta didik seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal penerimaan siswa baru, pengembangan karakter, serta pengendalian perilaku siswa di sekolah. Wah, menarik banget ya Kak Kintara topik kita hari ini. Betul sekali Kak Iza. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ya kita panggilkan narasumber hebat kita pada hari ini, Yaitu Kak Hana Perwita dan Kak Maulida Cita Amini. Halo semuanya. Halo Kak, gimana nih kabarnya akhir-akhir ini? Semoga selalu sehat ya Kak. Alhamdulillah aku baik dan sehat. Alhamdulillah aku juga baik dan sehat. Wah, syukur ya Kak jika sedang dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah. Boleh nih kenalin lagi nama kakak berserta angkatan berapa dari SDN 7 Gantung ini? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Hana dari angkatan 2015. Halo semuanya, aku Cita dari angkatan 2014. Halo semuanya, aku Cita dari angkatan 2014. Salam kenal ya kakak-kakak, aku dengan Kintara dari angkatan 2016. Salam kenal juga kakak-kakak. Aku dengan Iza dari angkatan 2016 juga. Oke, salam kenal ya Kintara dan Iza. Halo Kak, kita di sini mau ngobrol-ngobrol nih terkait pengalaman kakak-kakak semasa sekolah di SDN 7 Gantung. Betul sekali Kak, fokus pertanyaan dari kami itu akan seputar pengelolaan yang ada di sekolah dan apa pengalaman yang dirasa oleh kakak-kakak sekalian. Oke, silahkan. Boleh banget nih ditanyain ya. Karena dari aku dan Cita itu udah siap banget nih buat jawabin pertanyaan kalian. Iya, betul banget. Oke Kak, aku mau tahu dulu nih Kak, kira-kira masuk SDN 7 Gantung ini kakak jalur apa ya? Mungkin boleh dari Kak Hana dulu kemudian dilanjut oleh Kak Cita. Oke, kalau aku sendiri kebetulan dari sistem zonasi ya masuk ke SDN ini. Karena rumah aku itu dekat dengan SDN 7 Gantung. Sehingga untuk penerimaannya juga bisa dilakukan lebih awal dan bisa dibilang ya cepat gitu untuk diterima di SDN ini. Nah, kalau dari aku sendiri dari jalur perpindahan tugas orang tua, karena kebetulan pindah kerja gitu ke Belitung. Untuk ketentuannya waktu itu pihak sekolah meminta surat SK pegawai yang memang dipindahkan tugasnya ke Belitung. Gunanya untuk menghindari kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar gitu. Oh, kalau boleh tahu, kenapa nih Kak bisa dibilang ada kecemburuan sosial ya Kak Cita? Karena SDN 7 Gantung itu cukup diminati ya di Gantung. Jadi dari pihak sekolah juga butuh memberi pemahaman dan sosialisasi kepada orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di SDN 7 Gantung ini. Dan aku mau nambahin juga nih, karena seangkatan itu cuma 28 orang ya. Jadi memang untuk penerimaan siswa itu bisa dibilang seleksinya ketat gitu. Wah, berarti masih sama nih ya seperti kuota tahun ini. Oke, lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih proses absensi dan juga pemantauan siswa yang kakak-kakak rasakan selama di sekolah?
Kalau untuk absen itu secara manual ya, biasanya setelah baca doa itu baru di absen satu persatu. Nah seingat aku ada teman aku yang memang 3 hari itu dia berturut-turut ya, 3 hari berturut itu dia nggak masuk ke sekolah. Terus sama wali kelas itu dihubungin ke orang tuanya. Nah dari situlah akhirnya ketahuan memang anaknya itu ada halangan sehingga tidak masuk sekolah. Jadi memang untuk absensi itu kita ketat banget ya, dan dilakukannya itu ya face to face, gak yang bisa secara daring atau kayak gimana. Nah, ada juga nih kasus yang lumayan viral dan parah gitu kala itu, dan terjadi pada adik kelas saya sendiri. Ini penjualan timah kan lumayan tinggi gitu, melonjak tinggi, walau hanya bermodalkan wajan atau kuali saja gitu per minggunya. Nah, di sana itu tidak ada uang itu bukanlah kendala yang berarti bagi siswa SD bahkan SMP dan SMA di Belitung. Justru karena uang itulah yang menjadikan mereka tidak ingin bersekolah, berbeda dengan sekolah lain karena memang keadaan alamnya yang cukup kaya. Tapi kembali lagi kepada kebijakan sekolah akan selalu memberikan wawasan kepada orang tua dan anaknya. Oke Kak, ternyata hal-hal itu ya yang menjadi hambatan dalam absensi siswa. Selanjutnya nih Kak, bagaimana sih sekolah mengelola hubungan dengan wali murid? Kebetulan pada saat itu mama aku sebagai komite, jadi aku cukup sering ikut ke sekolah buat nemenin mama aku rapat. Nah, di sana itu terdapat beberapa pertemuan gitu untuk seluruh komite kelas 1 hingga 6 yang akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setahun setelah berjalannya kegiatan sekolah. Nah, pihak sekolah akan menyampaikan prestasi sekolah, kegiatan-kegiatan sekolah hingga kendala-kendala yang ada di SDN 7 Gantung. Nah, aku mau nambahin juga untuk pertemuan wali murid itu diawali dari pas awal masa ajaran baru. Di sini itu orang tua siswa akan dikenali gitu mengenai tata tertib dan kegiatan-kegiatan yang ada di SDN 7 Gantung. Selain di awal masa sekolah akan ada juga persiapan AMDK yang diadakan di kelas 5, yang dimana orang tua siswa itu akan disosialisasikan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di SDN 7 Gantung, terutama kegiatan yang berpengaruh terhadap mutu sekolah. Nah, kemudian juga suka diadakan konsultasi dengan wali murid gitu yang dilaksanakan seandainya terdapat permasalahan aduan seperti keributan antar orang tua, maka akan difasilitasi oleh sekolah supaya kedepannya tidak terjadi bentrok antara orang tua wali murid. Selain itu, SD Negeri 7 Gantung ini merupakan satu-satunya sekolah GSS atau Gerakan Sekolah Sehat dari Kementerian. Maka dari itu, orang tua perlu tahu nih bahwa sekolah ini itu memang harus mendapat dukungan, yang dimana ya itu seperti yang sudah saya katakan bahwa perlu diadakan sosialisasi sehat kepada orang tua, seperti itu. Oke Kak, baik. Berarti memang kalau misalnya untuk orang tua ini itu banyak dilibatkan dalam proses perkembangan setiap siswanya ya Kak ya. Apalagi memang SD Negeri 7 Gantung ini tuh kan merupakan satu-satunya sekolah yang ada di Gantung yang masuk ke dalam sekolah GSS ataupun Gerakan Sekolah Sehat. Baik Kak, next question. Bagaimana nih Kak terkait pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler untuk peserta didik di SD Negeri 7 Gantung ini? Oke, aku izin jawab ya untuk terkait pengelolaan ekstrakurikuler. Untuk pengelolaannya sendiri, alhamdulillah sudah dijalani dengan baik pada saat itu. Karena aku ingat banget ekstrakurikuler itu dibagi jadi 2, ada yang fokus ke akademik dan juga yang non-akademik. Karena aku ikut yang akademik, jadi aku lebih condong tahu kayaknya ke yang akademik. Karena waktu itu sempat ada berita yang masuk juga kayak kita tuh juara finalis nasional di lomba sains dan juga matematika, sehingga untuk ekstrakurikuler akademik ini tuh udah diakui juga jadi SD satu-satunya di Belitung yang mendapatkan BOS kinerja kemajuan terbaik. Karena itu ekstrakurikulernya mendukung akademik si siswanya gitu. Wah, ternyata banyak banget nih ya Kak ekstrakurikuler yang ada di SDN 7 Gantung ini. Baik akademik maupun non-akademik. Hebat banget nih SDN 7 Gantung, keren.
Baik Kak, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sekolah memantau dan mengevaluasi perkembangan akademik dari siswa? Baik, dalam satu modul pembelajaran itu terdapat evaluasi. Untuk anak-anak yang dapat mencapai kategori dengan cepat, maka mereka akan mendapatkan pengayaan. Akan tetapi bagi siswa yang belum mampu, itu mereka akan mendapatkan pengajaran remedial dari segi akademik. Kemudian bagi anak-anak yang kemampuannya melebihi siswa lain, maka kami akan alokasikan untuk menjadi tutor sebaik. Oke, aku izin nambahin lagi nih, kalau dari segi akademik, pihak sekolah juga menyiapkan pertemuan dengan orang tua siswa yang anaknya ini memiliki masalah dalam pembelajaran 2 bulan terakhir sebelum pembagian rapot, sehingga ada dukungan nih antara orang tua dan guru. Nah, untuk nilai siswa sendiri di bidang-bidang umum itu bisa dinilai gitu dari perlombaan seperti Olimpiade Sains, IPA, dan Matematika. Dan untuk perlombaan bahasa itu seperti lomba bercerita, menulis puisi, menulis karangan, dan lain sebagainya. Jadi setelah ada evaluasi atau remedial khusus dari masing-masing guru gitu ya, sekolah akan melakukan tindak lanjut terhadap nilai-nilai yang memang kurang. Seperti itu. Oke Kak, berarti memang ada strategi khusus ya Kak yang dilakukan oleh para guru-guru di SD Negeri 7 Gantung ini dalam melaksanakan remedial dan juga pengayaan terhadap siswanya. Oke, selanjutnya mau nanya nih Kak, bagaimana sih sekolah itu menyiapkan peserta didik ketika akan memasuki waktu ujian? Untuk persiapan melaksanakan ujian sekolah itu memang guru kelas itu juga akan melihat kemampuan anak didiknya. Yang aku rasain gitu ya selama ujian saat SD itu memang sudah diadain jam tambahan setelah pulang sekolah. Selain itu, sekolah juga akan memfasilitasi pengadaan soal-soal yang di screening gitu, berapa persen siswanya yang bisa menyerap soal-soal tersebut. Seandainya ada nih siswa yang ketinggalan jauh dari teman-temannya, maka guru akan memberikan pembelajaran secara khusus kepada anak tersebut, yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang mengikuti gaya belajar anak. Nah, sekarang juga kan kurikulum mereka nih, pembelajarannya juga berdiferensiasi, tapi lebih ditekankan supaya tidak ada lagi jam khusus setelah selesai sekolah. Tapi untuk hari Jumat itu tetap diadakan kelas tambahan, yaitu kelas MIPA untuk Olimpiade, di mana siswa yang berminat dapat masuk ekstrakurikuler kelas tersebut. Kemudian pada awal kenaikan kelas 6 terdapat tes juga gitu, yaitu tes diagnostik agar guru dapat mengetahui pengetahuan dan kemampuan apakah anak sudah siap berada di kelas 6 gitu. Seperti itu ya untuk cara guru mengelola siswa yang akan menghadapi ujian. Wah, ternyata memang benar-benar dipersiapkan ya Kak. Jadi waktu ujian tuh memang benar-benar matang nih persiapannya. Keren banget sih. Oke Kak, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana sih sekolah memastikan keberagaman dan inklusi di lingkungan belajar? Baik, kalau dalam hal itu, pada awal masuk, siswa yang berkebutuhan khusus itu pada umumnya secara fisik tidak terlihat gitu, maka pihak sekolah dapat melakukannya dengan diagnostik terlebih dahulu. Nah, kemudian dari hasil tes tersebut, guru dapat melihat kategori siswa yang termasuk dalam siswa normal atau inklusi. Nah, izin nambahin juga nih cara si sekolah SDN 7 Gantung ini mendukung siswa yang berkebutuhan khusus. Kebetulan di angkatan aku tuh ada sekitar beberapa orang yang memang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, aku jadi tahu beberapa fakta tentang si SDN 7 Gantung ini mengelola siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi, sekolah ini akan bekerja sama dengan PLD, yaitu layanan khusus yang dapat melakukan konsultasi tentang hal tersebut. Untuk lebih maksimal, pihak sekolah juga berkonsultasi dengan psikolog untuk menilai tingkat intelijensi siswa. Dari hal tersebut, guru otomatis akan memperlakukan siswanya ini secara berbeda gitu, antara siswa yang normal sama siswa yang inklusi. Nah, pada saat sekolah
menerima siswa inklusi, pihak sekolah itu akan menyampaikan gitu kepada orang tua bahwa sekolah mungkin gak mampu gitu kalau harus mendidik anak mereka secara penuh atau secara maksimal, karena memang SDN 7 Gantung ini bukan SLB gitu, dia masihnya inklusi. Baik Kak, berarti dapat disimpulkan kalau misalnya tes diagnostik ini tuh memang sangat-sangat penting untuk dilakukan di SD Negeri 7 Gantung ini ya Kak. Wah, nggak kerasa ya Kak, semua pertanyaan itu sudah dijawab yang menandakan bahwa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Banyak banget insight menarik yang kita dapatkan dari para narasumber kita. Betul banget nih Kak Kintara, mulai dari pembahasan tentang proses penerimaan, proses absensi siswa, bahkan sampai dengan cara sekolah menangani siswa inklusi, semuanya sangat menginspirasi. Terima kasih banyak kepada para narasumber kita hari ini, Kak Hana dan juga Kak Cita, yang sudah berbagi pengalaman dan juga ilmunya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan singkat dari masing-masing narasumber untuk para pendengar kita, mungkin mulai dari Kak Hana lalu Kak Cita. Kayak mungkin dari aku sendiri ya, mau sampein aja ke teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, jangan ragu buat masuk gitu ke SDN 7 Negeri Gantung, karena dari fasilitas, terus teman-teman, gurunya itu menurut aku udah mendukung banget lah buat teman-teman itu bertumbuh. Mungkin dari aku sih gitu. Nah kalau dari Kak Cita gimana nih Kak? Nah, setuju nih apa yang disebutin oleh Kak Hana barusan. Kalau dari aku, mungkin terkait alumni gitu, karena alumni itu akan sangat berdampak gitu bagi generasi selanjutnya gitu. Kita tahu betul bahwa SDN 7 Gantung itu banyak prestasi baik dalam akademik maupun non akademik, berbagai olimpiade, dan kemudian tadi juga sudah dengar juga kan terkait bahwa SDN 7 Gantung itu mendapat gelar GSS. Jadi banyak kebanggaan gitu. Dengan begitu mungkin jangan diragukan lagi gitu untuk sekolah di SDN 7 Gantung. Mungkin dari saya sekian. Dan tentu saja terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah setia menemani kami dari awal sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang tak kalah menarik. Jangan lupa untuk follow podcast ini di platform favorit kalian dan bagikan ke teman-teman agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Saya Kintara Dan saya Izati. Sampai jumpa di episode berikutnya.